Kita beralih ke kabar lain pemirsa, kantor redaksi Tempo kembali mendapatkan kiriman paket berisi bangkai tikus. Sebelumnya, kantor Tempo dikirimi paket misterius yang berisi kepala babi. Dewan Pers pun mendorong penegak hukum untuk menangkap pelakunya. Kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerima paket kardus yang dilempar melalui gang di samping kantor pada Sabtu dini hari. Karyawan mengira isinya mie instan, namun saat dibuka ternyata 6 bangkai tikus tanpa kepala. Hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya. Yang dari hasil penelusuran kami, paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Sebelumnya, kantor Tempo pada 19 Maret lalu dikirimi paket misterius berisi kepala babi tanpa telinga. Paket dikirimkan kurir beratribut aplikasi pengiriman dan ditujukan kepada Francisca Christy Rosana atau Cika. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat suara. Nasbi menyebut kiriman paket kepala babi agar dimasak saja. Ini live, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah jadi bangkai, Pak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Dewan Pers menyatakan keberatan kiriman kepala babi dianggap sebagai candaan. Dewan Pers juga mendorong penegak hukum untuk menangkap pelakunya. Berharap betul agar aparat keamanan segera mengupayakan mencari siapa nih pelakunya, menemukan siapa pelakunya, karena aparat keamanan lah yang tentu memiliki kompetensi berbagai bentuk tindak kekerasan dan intimidasi teror seperti ini. Ini bukan nggak bisa disebut joke ya. Saya merasa sangat keberatan dengan respon dari juru bicara pemerintah yang mengatakan ini memberi kesan seperti joke saja begitu, sebagai candaan begitu. Insiden kiriman kepala babi telah dilaporkan oleh Komite Keselamatan Jurnalis ke Bareskrim Polri pada hari Jumat lalu. Komite mendesak Polri agar kasus segera diungkap secara tuntas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dalam sepekan ini pemirsa, Tempo mendapatkan kiriman teror berupa bangkai binatang. Dalam menyikapi teror kepala babi dan bangkai tikus, ada sekitar 50 lebih jurnalis senior memberikan dukungan kebebasan pers untuk Tempo. Insiden pengiriman paket kepala babi dan paket bangkai tikus yang dialamatkan kepada jurnalis Tempo memicu kecaman dari sejumlah masyarakat, termasuk rekan sesama jurnalis. Paket itu dikirim ke redaksi Tempo, yakni pada Rabu 19 Maret, sehari sebelum pengesahan Undang-Undang TNI. Puluhan jurnalis senior menyatakan mendukung penuh Tempo dalam menghadapi aksi teror dan intimidasi. Menurut mereka, intimidasi yang dilakukan sia-sia dan malah mengakui kekuatan pers. Selain itu, Tempo juga menambah SOP keamanan baik bagi para jurnalis hingga keamanan gedung. Tempo menyatakan tidak takut akan intimidasi teror yang terjadi.